Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi setelah kemarin kita membahas atau setelah kita review materi yaitu mengenai UTS. Kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai software quality assurance, yaitu bagaimana software maintenance, bagaimana melakukan maintenance terhadap software, ya, jadi penjaminan mutu perangkat lunak yaitu dengan melakukan software maintenance. Jadi sebagai introduction bahwa pada waktu kita atau perusahaan atau organisasi menerapkan suatu software atau perangkat lunak, maka yang menjadi pertanyaan adalah berapa lama software atau aplikasi atau perangkat lunak tersebut bisa beroperasional, atau bisa berapa lama waktu operasional dari perangkat lunak atau software atau aplikasi yang diimplementasikan atau diterapkan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ini penting karena suatu perangkat lunak itu bisa berjalan atau berapa lama. Nah, kemudian apa yang membuat ya perangkat lunak atau aplikasi itu dapat beroperasional dalam jangka waktu yang lama dan mestinya memberikan kepuasan terhadap pengguna. Jadi keberadaan suatu perangkat lunak atau aplikasi atau software ini harus bisa diperhitungkan ya berapa lama jangka waktu software atau aplikasi itu bisa berjalan atau beroperasional. Kemudian seberapa tinggi atau berapa bisa memberikan nilai atau kepuasan bagi pengguna. Ini pertanyaan yang dijawab pada yang harus dilakukan oleh seorang pengembang software atau perangkat lunak pada waktu memberikan jaminan terhadap perangkat lunak yang dikembangkan. Di berapa lama operasional terhadap perangkat lunak tersebut, kemudian apa yang membuat perangkat lunak itu dapat beroperasional dalam jangka waktu yang lama dan memberikan kepuasan terhadap pengguna. Itu yang pertanyaan pertama yang harus dijawab. Kemudian umumnya bahwa perangkat lunak atau keberadaan perangkat lunak atau software aplikasi ini umumnya operasional perangkat lunak tersebut efektif antara 5 sampai 10 tahun. Nah, ini karena kan pada waktu 5 sampai 10 tahun itu mungkin belum terjadi suatu perubahan teknologi yang signifikan atau belum terjadi perubahan kebijakan atau belum adanya kebaruan dari kebijakan, sehingga umumnya operasional dari perangkat lunak atau software yang dikembangkan ini efektif adalah 5 sampai 10 tahun. Kemudian faktor yang menjadi pendukung ya, terhadap sukses dan lamanya operasional dari suatu perangkat lunak ini adalah kualitas dari pemeliharaan atau the quality of maintenance. Nah, ini yang menjadi faktor utama. Nah, sehingga perangkat lunak atau software aplikasi itu bisa berjalan atau bisa beroperasional dalam jangka waktu yang lama dan bisa memberikan kepuasan terhadap pengguna. Nah, ini adalah kualitas dari pemeliharaan atau the quality of maintenance. Dan kualitas pemeliharaan terhadap perangkat lunak tersebut ini termasuk dalam subjek dari ISO 9003 dan IEEE. Ini sebagai pengantar bagaimana nanti adalah software maintenance, bagaimana melakukan pemeliharaan terhadap perangkat lunak atau software. Baik, yang selanjutnya adalah komponen of maintenance. Apa saja komponen pada waktu melakukan pemeliharaan? Yang pertama adalah corrective maintenance. Ini corrective maintenance ini adalah layanan dukungan terhadap pengguna dan perbaikan software. Ini jadi komponen of maintenance, corrective maintenance ini adalah layanan dukungan terhadap pengguna dan perbaikan software. Ini harus adalah komponen dalam yang harus disediakan pada waktu kita membangun suatu
perangkat lunak atau pada waktu kita mengembangkan suatu perangkat lunak, yaitu active maintenance. Terdapat layanan dukungan ya terhadap pengguna ya, dan perbaikan software. Ini kemudian adaptive maintenance, ini penyesuaian software ya terhadap kebutuhan pengguna. Ya. Jadi software yang kita kembangkan harus diberikan satu komponen sebagai komponen of maintenance, yaitu adaptive maintenance, yaitu penyesuaian ya penyesuaian software yang atau perangkat lunak yang dikembangkan itu terhadap kebutuhan pengguna atau perubahan kondisi lingkungan yang jelas. Ya, ini harus diberikan fasilitas itu. Kemudian functionality improvement ya maintenance. Ya, ini penggabungan antara pemeliharaan protektif ya, penambahan fungsi baru untuk meningkatkan kinerja, kemudian ada penambahan fungsi atau fungsi baru untuk meningkatkan kinerja. Ini harus diberikan komponen ini adalah functionality improvement maintenance. Ya, ini pemeliharaan protektif ya untuk penambahan fungsi baru untuk meningkatkan kinerja dari software aplikasi itu. Dan yang kedua, kegiatan pemeliharaan preventif ya untuk meningkatkan kehandalan dan infrastruktur ya untuk memudahkan dan efisiensi ya pemeliharaan di masa depan. Nah, ini adalah functionality improvement ya maintenance. Itu penggabungan dari 1 dan 2 ini, jadi pemeliharaan preventif ya penambahan fungsi baru untuk meningkatkan kinerja dari software atau perangkat lunak. Ya, kemudian yang kedua ya kegiatan pemeliharaan preventif ya untuk meningkatkan kehandalan dan infrastruktur sistem ya untuk kemudahan dan efisiensi dalam pemeliharaan di masa depan. Nah, ini adalah components of maintenance. Kemudian yang selanjutnya adalah user support service ya. User support service ini fasilitas yang harus ada ya pada waktu kita mengembangkan suatu perangkat lunak, yaitu kesalahan kode. Misalnya user support service ini adalah layanan ya yang mendukung untuk pengguna, yaitu kesalahan kode. Apabila ada terjadi kesalahan kode, maka ya diusahakan software atau aplikasi itu tidak terjadi debug, tetapi dilakukan ada user support service. Apabila terjadi kesalahan kode ya, itu apa yang harus dilakukan oleh seorang user. Jadi tidak semata-mata pada waktu ada kita user menjalankan satu program aplikasi ada kesalahan kode, maka harus ada fasilitas user support service-nya. Kemudian kegagalan dokumentasi ya pada panduan pengguna atau user manual. Nah, ini perlu juga dalam user support service. Ini kegagalan dokumentasi ya pada panduan pengguna. Kemudian ketidaklengkapan atau ketidaktepatan ya dokumentasi. Ini menjadi salah satu dari user support service. Ya. Kesalahan kode, kegagalan dokumentasi pada panduan pengguna, kemudian ketidaklengkapan atau ketidaktepatan ya dokumentasi. Kemudian kurangnya pengetahuan pengguna terhadap fungsi sistem. Nah, ini menjadi salah satu salah satu dari user support service yang harus muncul ya. Kurangnya pengetahuan pengguna terhadap fungsi dari sistem. Baik, kemudian objective software maintenance quality assurance activities ini yang kepastian ya di dalam level yang tidak diterima bahwa kegiatan pemeliharaan perangkat lunak sesuai dengan persyaratan fungsional. Ini kepastian dalam level yang dapat diterima bahwa kegiatan pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance ini sesuai dengan persyaratan fungsional. Kemudian kepastian dalam level yang dapat diterima bahwa kegiatan pemeliharaan perangkat lunak itu sesuai dengan manajemen penjadwalan dan persyaratan anggaran dan biaya.
Ini kaitan aktivitas dalam pemeliharaan perangkat lunak, yaitu kepastian adanya level yang dapat diterima dalam kegiatan pemeliharaan perangkat lunak sesuai dengan persyaratan fungsional. Kemudian kepastian dalam level yang dapat diterima bahwa kegiatan pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance ini sesuai dengan manajemen penjadwalan dan persyaratan anggaran biaya. Dia harus sudah memang di manajemen penjadwalan mengenai software maintenance atau pemeliharaan perangkat lunaknya, dan harus sesuai dengan anggaran atau biayanya harus sudah ditetapkan. Karena pada waktu memelihara suatu perangkat perangkat lunak atau software maintenance ini diperlukan suatu manajemen penjadwalan, ya, kapan dilakukan perawatan terhadap perangkat lunak, ya, setiap beberapa bulan sekali misalkan untuk dilakukan perawatan atau pemeliharaan terhadap perangkat lunak. Kemudian apakah pemeliharaan terhadap perangkat lunak itu dilakukan apabila terjadi perubahan-perubahan kebijakan, ya. Nah, untuk melakukan itu maka perlu dilakukan penjadwalan atau manajemen penjadwalan dan dilakukan di persyaratan anggaran dan biaya, karena untuk melakukan pemeliharaan perangkat lunak tidak akan terlepas dari yang namanya anggaran atau biaya. Kemudian memulai dan mengelola kegiatan, ya, untuk perbaikan dan peningkatan efisiensi dari pemeliharaan perangkat lunak, ya, dalam kegiatan software quality assurance. Ini kemudian dilakukan setelah ada kepastian, ya, tadi level yang dapat diterima bahwa kegiatan software maintenance ini sesuai dengan persyaratan fungsional. Kemudian adanya kepastian bahwa dalam level yang dapat diterima bahwa software maintenance atau pemeliharaan perangkat lunak itu sesuai dengan manajemen penjadwalan dan persyaratan biaya, maka dilakukan memulai dan mengelola kegiatan untuk perbaikan dan peningkatan efisiensi, ya, perbaikan, yaitu adalah software mengelola kegiatan itu perbaikan atau pemeliharaan perangkat lunak dan meningkatkan efisiensi, ya, dari pemeliharaan perangkat lunak dan kegiatan software quality assurance. Ini beberapa aktivitas dalam pemeliharaan perangkat lunak. Baik, ini tugas 1. Silakan nanti Anda jelaskan secara ringkas menurut pendapat Anda bahwa bagaimana cara melakukan software maintenance, ya, agar software quality assurance atau jaminan kualitas dari perangkat itu dapat tercapai. Jadi menurut Anda bagaimana cara melakukan software maintenance, ya, agar kualitas atau jaminan kualitas dari perangkat lunak itu dapat tercapai. Ya, itu tugas 1, silahkan nanti dicatat dulu kemudian nanti dikerjakan. Baik, selanjutnya ada landasan utama dari kualitas perangkat lunak atau foundation of high quality. Jadi pada waktu kita melakukan menjamin software quality assurance atau jaminan terhadap perangkat lunak, maka ada landasan utama dari kualitas perangkat lunak atau foundations of high quality. Foundations of high quality itu yang adalah software package quality dan ada maintenance quality. Baik, yang software package quality itu ada correctness atau kesesuaian, ya. Jadi keluaran, output, dokumentasi dan kualifikasi kode itu harus sesuai, ya. Adalah software kualitas dari software perangkat lunak itu dilihat dari correctness, kesesuaian, ya, keluaran atau output, dokumentasi dan kualifikasi atau kualifikasi kode itu harus sesuai. Adanya correctness, kesesuaian. Jangan nanti antara output dengan dokumentasi, ya, tidak sama. Nah, antara dokumentasi pada waktu kita membangun suatu sistem atau perangkat lunak maka tidak sama dengan output atau keluaran atau bahkan kualifikasi kode. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah reliability atau kehandalan. Jadi reliability atau kehandalan ini frekuensi kegagalan sistem itu serta waktu pemulihan. Ini harus dipikirkan, ya, bagaimana
waktu atau frekuensi dari kegagalan sistem serta waktu pemulihannya. Berapa sering ya terjadinya kegagalan sistem dan berapa lama waktu untuk melakukan pemulihan terhadap kegagalan sistem tersebut. Ini menjadi suatu menjadi faktor dalam atau reliability dari atau kehandalan. Semakin sering ya sistem tersebut mengalami terjadi kegagalan sistem dan semakin lama waktu pemulihan, maka di reliability atau kehandalan dari sumber paket quality tersebut dipertanyakan. Ya, ini harus dipikirkan. Bila terjadi kegagalan sistem, maka harus dipikirkan waktu pemulihannya adalah berapa lama. Ya, jangan sampai terjadi kegagalan sistem, tetapi waktu pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, itu akan merugikan dari perusahaan atau organisasi yang menggunakan sistem atau perangkat lunak. Ya, karena sistem akan terus berjalan. Ya, dengan berjalannya sistem itu adalah digunakan dalam suatu bisnis. Apabila sistem berhenti, maka kegiatan bisnis pun berhenti. Karena kegiatan bisnis berhenti, maka akan terjadi kerugian yang besar terhadap suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Maka harus dipikirkan mengenai reliability atau kehandalan, mengenai frekuensi kegagalan sistem serta waktu pemulihannya. Nah, ini harus dipikirkan dalam software paket quality. Kemudian yang ketiga ada maintainability atau kemudahan perawatan. Jadi suatu paket software itu dikatakan berkualitas. Itu yang pertama tadi adalah correctness, kesesuaian antara keluaran atau output dengan dokumentasi dan kualifikasi kode. Kemudian ada reliability atau kehandalan ya mengenai frekuensi kegagalan sistem. Ya, semakin sering terjadinya kegagalan sistem, maka dipertanyakan ini adalah kualitas dari softwarenya. Semakin lamanya waktu pemulihan sistem dan seterusnya. Kemudian maintainability ini kemudahan dalam perawatan. Ini gaya programmer ya dan dokumentasi yang lengkap. Ini adalah kemudahan dalam melakukan perawatan. Nah, ini perawatan terhadap software, paket software. Kemudian yang selanjutnya adalah flexibility atau fleksibilitas. Ini perencanaan dan desain yang tepat ya, yang dan memungkinkan untuk perbaikan masa depan. Jadi pada waktu kita membangun suatu software atau perangkat lunak, diusahakan software tersebut adalah fleksibilitasnya bagus atau fleksibilitasnya bagus. Artinya apa? Keberadaan software tersebut ya bisa dilakukan memungkinkan untuk perbaikan di masa yang mendatang datang. Jadi software berjalan tadi dikatakan 5-10 tahun ya. Kemudian 5-10 tahun ada perubahan kebijakan, ada perubahan teknologi, maka software sebaiknya adalah memenuhi fleksibilitas ya, ada fleksibilitasnya. Artinya apa? Perencanaan dan desain yang tepat yang memungkinkan nanti software itu bisa dikembangkan atau bisa dimungkinkan untuk perbaikan di masa depan sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Ini adalah software paket quality atau kualitas dari paket software. Jadi correctness ya, kesesuaian, kemudian reliability, kehandalan, kemudian ada maintainability atau kemudahan dalam perawatan, dan ada flexibility atau fleksibilitas. Ini contoh quality factor impact on software maintenance components. Ya, di sini ada quality factornya, ada correctness atau kesesuaian, kemudian ada reliability, kehandalan, ada maintainability, perawatan tadi ya, ada flexibilitas, ada testability, ada portability, ada interoperability. Di sini ada kemudian ada quality subfaktornya. Untuk correctness ini ada outputnya, ada documentation correctness, ada coding qualification ya di sini. Kemudian di sini adalah penilaian software maintenance component. Di sini ada corrective, adaptive, functionality improvement. Nah, ini bisa dinilai di sini. Ya, sehingga nanti bisa faktor yang mempengaruhi yang menjadi mempengaruhi kualitas dari software maintenance komponen.
Kemudian yang kedua adalah maintenance policy ya. Maintenance policy ini version development atau ini yang berhubungan dengan struktur model ya, berhubungan dengan struktur modul yaitu bentuk sequence atau tree ya. Ini perawatan atau tentang keamanan perawatan ya, ada version development dan ada change policy. Kalau yang change policy ini berhubungan dengan penanganan perubahan ya, dan kriteria penerimaan perubahan. Ini ada dua ini yang menjadi maintenance atau keamanan dari perawatan keamanan dari perawatan pada kita melakukan maintenance terhadap software dari version development dan ada change policy. Nah di sini tugas yang kedua silahkan nanti dikerjakan, kemudian dilakukan dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Ini tugas yang kedua, tadi tugas pertama ya. Jelaskan cara singkat menurut pendapat Anda ya mengenai ada sebuah paket quality tadi ya, dan mention policy sebagai landasan utama. Bahwa landasan utama yang dalam menjaga kualitas perangkat lunak ya, landasan utama dalam kualitas perangkat lunak adalah software paket quality dan maintenance policy. Dan ini jelaskan secara singkat menurut pendapat Anda apa ya mengenai software paket quality. Kenapa software dikatakan bisa dikatakan software itu atau perangkat lunak itu berkualitas jika ini landasan utamanya ini terpenuhi, yaitu software paket quality dan maintenance policy. Jelaskan menurut Anda. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah komponen-komponen atau komponen kualitas dari perangkat lunak sebelum pemeliharaan atau pre-maintenance software quality components. Jadi sebelum melakukan pemeliharaan perangkat lunak, maka ada menjadi komponen kualitas ya perangkat lunak, yaitu maintenance contract review ya. Harus dijelaskan ya mengenai kontrak pemeliharaan ya. Jadi waktu kita membangun suatu software, kemudian software itu digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan, maka untuk melakukan maintenance atau perawatan terhadap software tersebut, maka ada pre-maintenance software quality component. Ini ada sebelum dilakukan pemeliharaan harus dilakukan atau ada komponen yang menjadi komponen kualitas perangkat lunak sebelum dilakukan pemeliharaan. Yaitu yang pertama ulasan kontrak pemeliharaan. Itu harus dilakukan kesepakatan ya kontrak antara perusahaan ya atau organisasi yang menggunakan perangkat lunak dengan development atau developer atau pengembang dari perangkat lunak itu sendiri. Kemudian ada maintenance dan maintenance plan construction, itu rencana pemeliharaan. Setelah ada kontrak pemeliharaan, kemudian dilakukan maintenance plan construction. Ada rencana pemeliharaannya, dibuat rencana ya pemeliharaan yang akan dilakukan itu apa, yang tercantumkan dalam suatu kontrak ya. Baik, kemudian ya mengenai maintenance contract review ya, maintenance contract review ini klasifikasi kebutuhan pelanggan ya, diklasifikasikan sebenarnya kebutuhan dari pelanggan itu apa ya harus diklasifikasikan kebutuhan pelanggan yang di dalam ulasan kontrak. Waktu kita membuat suatu ulasan kontrak harus disampaikan klasifikasi kebutuhan pelanggan. Kemudian ulasan alternatif ya untuk ketentuan pemeliharaan. Dan ulasan perkiraan ya sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan itu apa, itu dicantumkan di dalam ulasan kontrak atau kontrak review, maintenance kontrak review. Kemudian ulasan pemeliharaan yang akan diberikan kepada pengguna atau user itu seperti apa, dan ulasan ya perkiraan biaya pemeliharaan. Nah, ini harus dicantumkan di dalam kontrak sebelum dilakukan suatu sebelum pemeliharaan. Ya ini sebelum dilakukan pemeliharaan membuat suatu maintenance kontrak review yang kira-kira isinya ulasannya seperti ini. Baik, selanjutnya
setelah maintain contract review, kemudian ada maintain plan construction. Jadi sebelum dilakukan pemeliharaan, dua ini harus disiapkan, yaitu maintain contract review yang tadi isinya ya ini ya, maintain contract review, dibuat ulasan kontrak ya dengan pengguna aplikasi yang akan dilakukan pemeliharaan. Kemudian yang kedua, setelah maintain contract review, maka dilakukan maintain plan construction. Ya, ini membuat ya daftar layanan pemeliharaan. Ya, dibuat daftar layanan pemeliharaannya apa saja. Oh, pada nanti pemeliharaan meliputi ini apa, meliputi pemeliharaan database, pemeliharaan apa namanya apa itu kesalahan apabila terjadi atau kesalahan tadi loh apa kegagalan sistem atau terjadi apa namanya ketidaksesuaian antara input dan proses dan output misalkan ini dilakukan ya oleh dituliskan ya pada waktu maintain contract review ya, ini apa yang akan dikerjakan, daftar layanannya apa, daftar layanan pemeliharaan yang akan dilakukan apa saja, meliputi apa saja layanan pemeliharaannya, kemudian deskripsi tim pemeliharaannya, jadi ada tim pemeliharaannya, tim yang melakukan pemeliharaan mengenai database, mengenai coding dan seterusnya harus dituliskan, kemudian daftar fasilitas dari pemeliharaannya apa saja, kemudian daftar identifikasi risiko pemeliharaan. Jadi risiko dari pemeliharaan itu harus diidentifikasi ya. Apabila pemeliharaan ini ada risikonya, dituliskan di dalam maintain plan contract di situ. Kemudian ada daftar prosedur pemeliharaan ya, perangkat lunak yang diperlukan dan pengontrolan. Dan selanjutnya adalah anggaran. Nah, ini membuat apa namanya maintenance plan construction. Ini dua ini yang harus dipersiapkan ya sebelum apa namanya sebelum dilakukan pemeliharaan ya. Jadi pre-maintain software quality component, yaitu melakukan maintain contract review dan maintain plan construction. Ini yang harus dilakukan. Selanjutnya adalah tools for support maintenance quality assurance. Dan di sini prosedur ya dan instruksi ya bagi pemeliharaan perangkat lunak. Ini apa namanya ada prosedurnya, prosedur dan perintah atau instruksi pada waktu melakukan pemeliharaan terhadap perangkat lunak itu harus dibuat. Ya, apabila terjadi kesalahan seperti ini atau melakukan pemeliharaan A, pemeliharaan B, C, itu harus dibuatkan prosedur SOP-nya atau instruksi ya, SOP atau prosedur dan instruksi pemeliharaan terhadap perangkat lunak tersebut. Kemudian untuk dilakukan pelatihan dan sertifikasi tim. Jadi usahakan tim yang melakukan apa namanya pemeliharaan atau software maintenance itu harus memiliki sertifikasi. Jadi artinya apa? Artinya kan kita memelihara perangkat lunak dari pelanggan. Itu harus usahakan yang memelihara itu yang orang yang memiliki sertifikasi, sudah memiliki pengelatihan dan sertifikasi. Misalkan untuk memelihara database, orang yang harus sudah melakukan pelatihan terhadap database itu dan sudah tersertifikasi. Misalkan database Oracle, ya usahakan tim yang akan melakukan pemeliharaan terhadap database Oracle tersebut adalah tim yang sudah mengikuti pelatihan mengenai Oracle dan sudah mendapatkan sertifikasi. Ini penting ya. Kemudian tindakan preventif dan korektif ini juga harus dilakukan menggunakan tools dalam for support ya, maintenance quality assurance, manajemen konfigurasi, kemudian ada software dokumentasi ya, pemeliharaan dan catatan mutu. Nah, ini adalah tools ya yang untuk support maintenance quality assurance. Ini mengenai prosedur ya, pada waktu melakukan pemeliharaan harus mengikuti prosedur SOP atau prosedur dan instruksi terhadap pemeliharaan perangkat lunak. Kemudian ada pelatihan dan sertifikasi dari tim yang melakukan pemeliharaan perangkat lunak. Jangan sampai orang yang melakukan pemeliharaan perangkat lunak itu tanpa ada pelatihan atau sertifikasi, tidak memiliki sertifikasi. Meskipun orang itu
tidak atau belum mendapatkan sertifikasi, tetapi dia sudah bisa. Tapi usahakan adalah orang yang sudah memiliki sertifikasi sehingga ini diakui, ya, artinya orang yang memang benar-benar sudah diakui dari tingkat sertifikasi yang dimiliki atau sertifikasi yang dimiliki. Ya, contohnya tadi misalkan untuk melakukan pemeliharaan terhadap database perangkat lunak, database Oracle misalnya, ya usahakan orang yang atau tim pemelihara ini adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi terhadap Oracle, ya. Ini diusahakan. Atau yang mengelola pemeliharaan terhadap Cisco misalkan, ya itu usahakan orang tim ini adalah tim yang sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi terhadap di Cisco, ya misalkan. Ini tools for support maintain quality assurance. Sekian, terima kasih. Nanti silahkan tugasnya dikerjakan, ya, kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom. Ini silahkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom chat pada Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.